Saya bersyukur pagi hari ini tidak kebetulan pemimpin pujian menyanyikan lagu-lagu yang dari awal itu mendukung apa yang saya akan sharingkan pada pagi hari ini. Ini memang menarik sekali untuk teman-teman yang melayani di pujian dan sebagainya. Kalau melayani memang bagus sekali untuk berdoa dan bertanya, Tuhan, kami mesti membawakan lagu apa? Gitu. Bukan saya ingin nyanyi lagu apa, tetapi apa yang Engkau mau. Nanti bisa nyambung gitu ya. Ya kalau Tuhan sama-sama bicara dengan pembicaranya, dengan pujiannya akan klop gitu. Ya, pagi hari ini saya ingin sharing tentang, kalau saya beli judul di situ adalah sukses yang sejati. Nah, kita akan lihat yang mendasari hal ini, bahwa kita semua, saudara dan saya, tidak ada satupun di antara kita yang ada di dunia ini tanpa ada rancangan dan rencana Tuhan. Seperti tadi pemimpin pujian sejak awal menyanyikan lagu seperti itu, lalu saya barusan ajak nyanyi ini. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, nyata sekali itu ayat yang sangat kita sukai, populer sekali, dikatakan, apa di situ Yeremia, boleh ditampilkan, kita baca ulang, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Yang penuh harapan. Maka kita semua tidak ada seorang pun dari kita ini yang dilahirkan di dunia ini, ada di dunia ini tanpa rancangan. Boleh kembali ke PowerPoint. Saya ibaratkan kalau orang mau membangun rumah, boleh slide berikutnya. Kalau orang mau membangun rumah, dia tentu akan memulai dengan satu rancangan dulu. Dia akan menggambar suatu denah yang namanya blueprint. Lalu dia akan, ini sayang tidak kelihatan ya, karena cahaya ya. Dia akan mempunyai ukuran secara pekerjaan arsitektur atau teknik sipil. Gembala saudara di sini adalah orang yang mengerti itu ya. Nanti bangunannya itu berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi, lalu bagaimana bentuknya. Semua selalu dirancangkan lebih dahulu. Tidak pernah terjadi orang membangun rumah, langsung aja panggil tukang, datang, bawa semen, bawa ini, bawa itu, langsung mulai di titik ini ya, ngawur begitu. Tidak pernah. Semua tentu berencana. Semua tentu merencanakan sejak awal berapa tinggi, panjang. Ini sebetulnya saya gambar rumah di sini, tapi tidak nampak ya. Lalu mau lebarnya berapa, mau bagaimana, luas berapa. Demikian juga kalau, yang ini agak kelihatan ya, orang, saudara dan saya, waktu kita sebelum ada di dunia, itu Tuhan sudah merancangkan, tepat sekali seperti tadi pemimpin pujian mengatakan, tidak ada seorang pun yang tidak direncanakan, tidak. Maaf kalau di sini ada yang namanya Pak Agus gitu. Bim, salah Bim, Pak Agus, keluar Pak Agus begitu. Modelnya gimana kita enggak tahu. Maaf kata, wah ternyata orangnya brewok, ternyata orangnya begini begitu. Tidak begitu. Lalu misalnya ada lagi namanya Pak Budi gitu. Bim, salah Bim, Pak Budi langsung ada. Tidak begitu. Satu demi satu kita ini di dalam Tuhan sudah direncanakan, dirancangkan. Ini yang kita harus ngerti. Banyak sekali orang yang tidak mengerti hal ini. Boleh dilanjutkan slide-nya. Di Mazmur 139, ayat 14 sampai 17, Mazmur slide berikutnya, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku, perhatikan ayat-ayat ini, dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tak terhitung, tak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam
di bagian bumi yang paling bawah. Slide berikutnya. Ayat 16, matamu melihat, perhatikan ini, matamu melihat selagi aku bakal anak. Belum jadi ya, masih bakal anak, itu mata Tuhan sudah melihat. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, boleh dibaca bersama-sama, 2, 3, sebelum ada satu pun daripadanya. Dibaca lagi ya, 2, 3, sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara bisa mengerti ya, sebelum hari-hari kita itu ada, itu mata Tuhan sudah melihat. Bayangkan demikian hebat dan detailnya Tuhan. 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, kita tidak bisa ngerti. Kok sedemikian hebatnya, sedemikian dahsyatnya. Semua kita dengan otak kita yang hanya sebesar kepalan tangan tidak bakal bisa mengerti. Allah kita mau logika tidak bakal bisa mengerti. Orang ateis dan lain-lain berusaha melogika Tuhan, tidak akan bisa. Perhatikan, ya Allah, saya ulangi 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Itu yang kita lihat di dalam Mazmur. Jadi saudara dan saya perlu tahu dan mengerti tidak ada seorang pun yang dilahirkan tanpa satu rencana dan rancangan. Bahkan saya pernah katakan di tempat ini, gelas aqua yang sederhana yang cuma mungkin harga gelasnya saja ya, mungkin harganya cuma 100-200 rupiah. Itu dirancangkan oleh perancangnya. Ini akan menampung air aqua, berapa cc, lingkaran luarnya berapa, lingkaran bawahnya berapa, itu dirancangkan. Apalagi saudara dan saya yang begitu kompleks, rumit, kalau dipelajari di dalam ilmu biologi, syaraf-syaraf, urat syaraf yang ada di kita itu bermiliat-miliat atau mungkin lebih, tidak bisa dihitung. Lalu saya mendengar satu paparan biologi juga, kalau pembuluh darah itu di dalam tubuh kita yang begitu rumit, itu disambung begitu, jadi satu yang panjang. Ada seorang ahli yang mengatakan bisa panjangnya sampai 300 kilometer atau lebih. Saudara pergi dari sini sampai Semarang, itu 313 kilo kira-kira. Pembuluh darah kita itu nyambungnya segitu. Bayangkan betapa dahsyatnya. Tidak masuk akal untuk dimengerti. Begitu rumitnya. Allah kita begitu hebatnya. Mana mungkin teori yang mengatakan Big Bang kayak atau evolusi dan sebagainya itu terjadi, tidak mungkin. Karena begitu rumit, kompleks, dan semuanya mengatur dengan begitu sinkron. Jadi orang yang mengatakan bahwa manusia ada dengan demikian saja tentu salah besar. Slide berikutnya. Sekarang kita belajar dari kehidupan Yesus sendiri. Waktu Yesus mau dilahirkan di dunia ini untuk menebus dosa kita, Allah Bapa sudah merancangkan itu. Dan kelahirannya dan bagaimana Yesus hidup sudah dituliskan di kitab-kitab Perjanjian Lama yang dahulu ya. Bagaimana nanti lahir, bagaimana nanti ada suatu kesulitan harus mengungsi ke Mesir, itu sudah dituliskan. Lalu bagaimana waktu Herodes marah, membunuh anak-anak kecil di situ yang usia 2 tahun ke bawah sehingga ada banjir darah, sudah dituliskan. Bagaimana akhirnya nanti Yesus akan masuk ke Yerusalem menunggang keledai, sudah dituliskan. Dan demikian luar biasa, dan Yesus ini menjadi teladan kita. Dan Yesus berkata apa? Aku tidak mengatakan sesuatu dari diriku sendiri. Apa yang Bapakku mau, itu yang aku katakan. Bagaimana aku menghakimi, itu apa yang Bapakku caranya menghakimi, bagaimana aku menghakimi seperti itu. Jadi aku ini tidak melakukan segala sesuatu dari diriku sendiri katanya. Di dalam bahasa Inggris bagus sekali dikatakan Yesus itu the man without planning. Tanda petik ya. Seorang manusia, Allah yang menjadi manusia yang dilahirkan di dunia ini tanpa rencananya sendiri. Setiap gerakan dan tingkah lakunya, Yesus selalu
berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dan dia selalu melakukan sesuatu yang dia dengar, yang dia tahu Bapaknya menghendaki. Sampai pada satu titik, Yesus mengajar sendiri di Matius 6 ayat 9-13, yang di situ terkenal sekali menjadi doa Bapa kami. Kalimatnya tadi kita nyanyikan sama-sama, katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi semuanya sebetulnya sudah dirancangkan. Dan sampai teladan Yesus yang terakhir sebagai manusia, waktu Yesus mau disalib di kayu salib, di Taman Getsemane, dia bergumul dengan luar biasa sampai keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Lalu kalimat itu keluar dari mulutnya, Bapa, kalau sekiranya boleh, cawan ini lalu daripadaku. Sebab begitu beratnya Yesus harus menderita, disalibkan buat kita semua. Secara manusia itu amat sangat berat dan begitu rupa penderitaannya. Sehingga sebagai manusia Yesus mengatakan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kalimat itu tidak berhenti di situ. Kalau berhenti, habislah kita semua di sini. Yesus menyambung dengan kalimat yang luar biasa. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi kalau cawan ini harus diminum, aku akan minum. Begitu gampangnya. Dan Yesus minum cawan itu. Dan penyalipan kemudian terjadi. Dan kita semua mengalami penebusan dosa. Apa toh sebenarnya kok kerajaan Allah, kehendak Tuhan, rencananya, dan sebagainya. Kenapa ini kok begitu penting? Di dalam kehidupan saya sebagai seorang Kristen, sejak saya mulai mengenal Yesus, lebih dari 40 tahun yang lalu, mungkin saudara tidak nyangka usia saya hampir 60, ya 60 kurang sedikit. Itu lebih dari 40 tahun yang lalu, ketika saya banyak bingung, saya yakin dan percaya saudara di sini banyak sekali yang mengalami seperti saya, kebingungan itu. Loh kalau itu kehendak Tuhan, kenapa kok begini? Banyak kita bertanya begitu kan. Kalau itu rencananya kenapa kok begitu dan sebagainya. Saya juga sama. Sebelum saya mengerti rahasia ini. Nah, kembali kepada rancangan tadi. Kalau saya dulu pernah katakan di sini, saya ulangi, kalau sebuah mobil dirancangkan oleh perancangnya, pendesainnya, bahwa mobil ini akan nanti bermesin bensin. CC-nya sekian, misalnya 1.500. Olinya nanti oli SAE sekian, saya tidak ahli mesin. Kekentalannya sekian, oli gardanya sekian, oli Volkswagen dan sebagainya sekian. Maka mobil itu akan maksimal, akan menjadi yang terbaik dalam penggunaan dan manfaatnya apabila orang yang nanti membeli mobil itu atau memiliki mobil itu melakukan mobil itu sesuai dengan perancangnya. Betul tidak? Kalau saya membeli mobil Kijang misalnya, bensin gitu, itu kan menjadi milik saya, itu anggap aja diri saya, tubuh saya. Karena punya saya, kalau saya mau begini boleh enggak? Saya enggak mau itu mesin bensin, saya isi solar gitu. Boleh enggak? Boleh. Karena tidak akan polisi datang kepada kita dan kita ditangkap. Milik kita kok. Tapi akibatnya apa? Mobilnya enggak bisa jalan. Atau sebaliknya mesin diesel diisi bensin enggak bisa jalan. Saya pernah beli genset dengan bahan bakar diesel, solar, lalu supir saya suruh isi bahan bakar, dia dengan sederhana aja berpikir ini pasti bensin, dimasuki bensin tankinya. Ketika ada keperluan kita starter kok enggak mau jalan, ini apa ini? Wah setengah mati, enggak mau jalan. Pertanyaannya boleh enggak diisi bensin? Kan mestinya boleh, wong punya kita sendiri kok. Tapi akibatnya apa? Kita butuh listriknya enggak bisa jalan dieselnya gitu, gensetnya.
karena terus-menerus di starter sampai akinya sudah tidak mampu lagi dan sebagainya, tidak bisa. Akhirnya kami panggil teknisi. Teknisi datang, dicoba-coba juga bingung. Kok tidak bisa ya? Dia masih kebingungan, saya mendampingi, tidak sengaja dia buka tangki bahan bakar, saya langsung mencium bau bensin, bukan solar. Wah, saya kaget langsung. Saya bilang, ini bensin, saya bilang gitu. Teknisinya bilang, enggak, ini solar. Dia masih belum tahu. Saya bilang, ini bensin. Dia bilang, ini solar. Ayo kita periksa sama-sama. Setelah dicek, ternyata bensin sungguh. Lah mantesan, ini mesin diesel diisi bensin yang enggak mau jalan. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Ditap saja, bensinnya keluar semua, kasih lagi solar, dibiarkan saluran-saluran bahan bakar yang di mesin itu lewat, langsung jalan, selesai, tidak perlu diperbaiki apa-apa. Kalau bensin diisi, solar diisi bensin, kalau kebalikan, yang mesin bensin diisi solar, saudara harus turun mesin, itu tidak bisa. Kalau ini sedikit pengetahuan. Kalau mesin diesel diisi bensin tidak sengaja salah, itu masih hanya tidak jalan saja, tapi tidak sampai perlu turun mesin. Akhirnya dieselnya jalan, lalu bensinnya selesai. Teknisi tidak perlu melakukan apapun, karena kami memperlakukan salah. Nah sama lagi, ekstrim lagi. Kalau mobil, saya males ngisi oli, oh ini mobil saya, biarin saja. Tidak usah diisi oli, harusnya misalnya 10.000 kilo atau 20.000 kilo harus ganti oli. Kita tidak mau, mobil saya kok saya mau lakukan itu, siapa mau marah? Tidak ada kan? Tapi jangan heran, mobil itu misalnya didesain bisa dipakai misalnya 200.000 kilometer, tetapi baru 50.000 sudah tidak karu-karuan. Atau bahkan lebih ekstrim, saya tidak mau kasih oli, kasih air saja mesinnya, olinya diganti air. Boleh juga, tapi jangan kaget baru di jalan 10 kilo, 20 kilo, 100 kilo hancur, mobilnya tidak bisa dipakai lagi. Mengerti ya, saya kasih contoh ekstrim-ekstrim ini, maksudnya supaya saudara dan saya mengerti bahwa hidup kita ini tidak boleh seenaknya kita memperlakukan. Karena ini saya, mau apa? Gitu. Saya mau gini, mau apa? Saya mau berbuat dosa, mau apa? Saya mau berzina, mau apa? Kamu semua tidak bisa larang, misalnya begitu. Ini tubuh-tubuh saya. Nah, ketika perlakuan itu tidak sesuai dengan rancangan, maka sesuatu akan terjadi. Bisa kehancuran yang fatal, bisa yang lebih ringan lagi, dan seterusnya. Yang jelas, kemaksimalan kesuksesan yang sejati itu tidak akan terjadi. Kenapa saya berangkat dari situ untuk menjelaskan supaya saudara dan saya ngerti. Ini sangat penting prinsip ini. Kalau tidak kita selalu bingung. Jadi kita harus ngerti, oh kalau gitu saya dulu diciptakan oleh Tuhan itu sebelum saya ada, hari-hari sudah tertulis, sebetulnya sudah direncanakan bahwa maaf kalau ada yang namanya Bu Siti misalnya. Bu Siti ini mestinya begini, besok dia akan begini, misalnya melayani Tuhan, lalu jemaatnya misalnya orang-orang miskin saja. Nah itu sudah ada rancangannya, ketika saudara melakukan itu, Bu Siti melakukan itu, maka penyertaan Tuhan itu akan maksimal di situ. Ada lagi contoh, orang misalnya dikehendaki Tuhan dari sejak dulu, ini orang ini akan aku pakai jadi dokter yang sangat hebat. Misalnya begitu. Atau aku nanti pakai orang ini jadi ekonom yang memberkati orang-orang luar biasa. Nah ketika tadi dokter misalnya, terus orang tua dari orang ini atau dia sendiri berpikir, mau jadi dokter, aku mau jadi insinyur saja misalnya begitu. Tanpa berdoa ya, tanpa tanya Tuhan. Padahal dia sebetulnya senang bedah-bedah sesuatu, senang mengamati sesuatu, senang tentang penyakit-penyakit dan sebagainya. Atau sebaliknya, orang itu harusnya jadi ekonom yang sejati, tapi dia paksa diri jadi dokter. Padahal orang ini lihat darah saja mau pingsan. Nggak tahan begitu lihat darah sudah kudu pingsan aja. Nggak mungkin dia akan jadi dokter yang hebat. Paham ya, saya mesti bawa ke sini supaya kita masuk dan ngerti. Jadi hidup kita ini ternyata ada sesuatunya.
Saya ini orang sederhana Pak, masa sesederhana saya ini ada rencana dan rancangannya? Ada jawabannya, firman Tuhan bilang begitu. Di dalam perumpamaan talenta, kalau saudara ingat, ketika kerajaan Allah itu digambarkan sebagai orang yang akan bepergian lalu membagi, ada yang dikasih 5, dikasih 2 talenta, membagi talenta ya, ada yang dikasih 1. Ini melambang buat kita, dikatakan sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Firman Tuhan katakan begitu. Berarti yang 5 ini orangnya memang punya, diberi Tuhan, dirancangan Tuhan, punya kesanggupan hebat. Nah saya seringkali kasih ilustrasi itu hamba Tuhan, kalau di dalam Kristen ya, hamba Tuhan yang besar-besar. Yeremia Rim, Pak Alex mungkin ya, Pak Niko mungkin, dan sebagainya. Pak Arifin, itu yang talentanya 5, mereka bisa memimpin puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, sanggup, diberi kesanggupan. Ada yang cuma 2, maaf kata 2 itu mungkin saudara dan saya, hanya mengelola, di sini mungkin jemaat 100 saja, 200 saja, itu kesanggupannya begitu, dikatakan sesuai dengan kesanggupan. Kalau disuruh mengelola 100.000 enggak bisa, tapi kalau 100-200 orang sanggup misalnya. Yang satunya lagi 1 talenta, itu berbicara apa? Orang yang sanggupnya cuman kecil sekali, tapi pasti tidak ada orang yang tidak bisa berbuat sesuatu, minimum bisa berdoa dan sebagainya. Itu gambaran 1 talenta. Dan firman Tuhan katakan, ketika semua diminta pertanggungjawaban, orang yang 5 menghasilkan 5, tuannya senang sekali. Dia bilang, engkau hambaku yang baik, ikutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Yang 2 menghasilkan 2, sama. Harusnya yang 1 menghasilkan 1, sama juga seperti itu. Inilah keadilan Tuhan. Jadi di surga nanti kita tahu ada tingkatannya. Surga yang tingkat paling atas bukan diisi orang yang hebat-hebat yang 5 talenta tadi, yang mengerjakan talentanya dengan baik ya. Lalu yang 2 dan 1, oh itu surga emperan yang bawah-bawah, tidak. Semua orang dengan adil Tuhan itu menciptakan, kalau ada orang yang memang diberi kemampuan dan tugas yang seperti itu, memang tidak diperlengkapi kecerdasan yang hebat sekali, kewibawaan yang hebat, urapan yang besar sekali dan sebagainya. Dia hanya mengelola seperti itu, dan kalau dikelola dengan sangat baik, dia akan di tingkat yang sama, itu adilnya Tuhan. Bahkan yang 1 talenta, kalau dia tidak memendam itu, tetapi dia mengerjakan dan menghasilkan 1 saja, kalimatnya sama. Kalau saudara saya tidak sempat siapkan, kalau saudara baca di firman Tuhan, kalimatnya sama. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama, 5 dengan 2. Andai kata 1 itu juga menghasilkan 1, pasti sama. Artinya apa? Nanti kalau di dalam kekekalan dia mendapatkan yang sama rewardnya dari Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Kalau tidak begitu, bagaimana dengan orang yang sederhana? Tuhan kan tidak adil, oh surga yang tingkat tertinggi hanya untuk orang yang besar-besar saja. Tidak begitu. Ini berita baik buat saudara dan saya. Kita-kita yang mungkin cuma 2 atau 1 talenta ini, kita punya kesempatan yang sama ketika saudara dan saya mengerti hal ini. Jadi saya tuliskan di terakhir, rencana dan kehendak Bapa itu yang terbaik. Karena sebelum mendesain kita, merencanakan adanya kita, Tuhan itu sudah tahu kalau si A ini nanti melakukan persis seperti rencanaku, seperti tadi mobil, bensin, olinya sekian, apanya begini, cara memperlakukan ini, itu semua dilakukan seperti penerancangnya. Pasti mobil itu terbaiknya adalah seperti itu. Ketika dikurang-kurangi, olinya dikurangi, apanya dimodifikasi, dirubah-rubah sedikit, aturannya kita melenceng, pasti turun maksimalnya itu. Nah, dengan mengerti ini maka kita tahu rencana Bapa atas kita itu terbaik. Nah sekarang saya akan masuk lebih dalam lagi. Kalau demikian, bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan itu? Slide berikutnya. Kita harus belajar berjalan dengan Roh Kudus. Berjalan
dengan Roh Kudus. Karena ketika kita percaya Yesus, semua kita diberi Roh Kudus. Saya boleh tahu di sini siapa yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, boleh angkat tangannya, tidak usah malu. Boleh angkat tangannya. Ya, terima kasih. Yang belum lah, kalau sudah masih malu. Yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, ditandai dengan berbahasa roh, boleh angkat tangannya. Ya, tidak usah malu-malu. Berapa orang? Nah, ini bingung saya. Yang sudah, tidak ada yang angkat tangan sedikit. Yang belum juga sedikit. Sekali lagi ya, tolong jangan malu. Ini untuk kebaikan saudara sendiri ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Yang sudah dibaptis Roh Kudus siapa? Ya, terima kasih. Bukan sombong, bukan kita, oh ini aku sudah dibaptis, bukan. Yang belum siapa? Ya, terus siapa lagi di sini? Ya, terima kasih, cukup banyak ya. Nah, Yesus dulu waktu hidup di bumi, lalu dia bilang nanti kalau aku sudah pulang kembali ke rumah Bapa, aku akan memberimu penolong yang lain. Itu ada di Yohanes 14 ayat sebelumnya, mulai sebelum 26 ya, penolong yang lain. Nah, penolong itu tugasnya macam-macam, fungsinya macam-macam, diantaranya saya tulis saja yang 26. Roh Kudus itu nanti akan mengajar segala sesuatu kepada kita, segala sesuatu. Jadi termasuk yang saya tadi bahas, bagaimana kita bisa maksimal dalam hidup ini. Mengetahui rencana Tuhan dan rancangan Tuhan itu apa. Nah, kita bisa menemukannya dengan berhubungan dengan Roh Kudus, menanyakan, bergaul dengan Roh Kudus ini. Lalu ada pertanyaan yang mungkin beberapa saudara bingung, lalu bagaimana? Kalau saya tidak peka sekali, bagaimana? Itu kan cuma si A, si B, si C itu yang bisa dengar suara Roh Kudus, saya tidak bisa. Nah, ini pertanyaan banyak orang, hampir semua orang termasuk saya. Kita mau belajar sama-sama, dan kalau sudah bisa ngerti, hidup kita berubah total. Jadi kita harus belajar mengembangkan hubungan dengan Roh Kudus. Kita harus belajar mengembangkan, punya hubungan dengan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Benny Hinn, hamba Tuhan yang sangat dikenal itu, dengan bergaul akrab dengan Roh Kudus. Suatu kali ditanya dalam satu wawancara di televisi, saya melihat sendiri. Kurang lebih pewawancaranya bilang begini, Bapak Benny Hinn, Bapak kan sudah dikenal seluruh dunia, Bapak begitu akrab dengan Roh Kudus. Ajari kami bagaimana cara bergaul dengan Roh Kudus. Bagaimana tahu caranya? Saya dengar itu saya tertarik sekali. Lalu beliau menjawab sesuatu yang menarik sekali buat saya. Dia bilang begini, ajak dia bicara. Gitu. Ajak Roh Kudus bicara. Roh Kudus yang di hatimu itu loh. Dia bilang gitu. Pewawancaranya ini masih kurang mudeng, kurang ngerti. Loh Pak, bagaimana caranya bisa bergaul? Mosok cuma gitu. Dia sekali lagi menjawab, ajak dia bicara. Lalu dijelaskan bahwa ketika Roh Kudus itu diberikan, ketika kita terima Yesus, yang tadi belum dipenuhi Roh Kudus, ditandai dengan baptisan Roh Kudus, dengan ditandai dengan bahasa roh, bukan berarti Roh Kudus tidak ada di dalam hati saudara, sudah ada, hanya belum penuh saja. Kalau mau catat boleh, ayat sangat terkenal, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu ditayangkan aja ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini ayat yang sangat terkenal. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi saya ingin tekankan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, waktu kita terima Yesus,
Roh Kudus diberikan pada kita. Nah ini modal pertama buat kita, mulai belajar, kita mulai bisa belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus. Seperti Benny Hinn ini bilang, ajak dia bicara. Bagaimana prakteknya? Ya prakteknya, saudara kalau mau melakukan sesuatu, apalagi bikin keputusan yang penting dalam hidup ini, mulai dialoglah dengan Roh Kudus. Kalau enggak biasa ya, mulai saja latihan. Ya bilangnya gini dalam hati, Roh Kudus, saya ini harus memutuskan sesuatu ini. Tolong kasih hikmat saya bagaimana saya harus memutuskan ini. Sebab kalau keputusan ini salah, nanti bisa fatal akibatnya. Kalau perlu dengan jujur bilang, aku terlalu bodoh untuk memutuskan ini. Aku terlalu tidak mampu untuk memutuskan ini. Tolong kasih kemampuan. Belajar, saudara melakukan seperti itu. Itu kalau hal penting. Kalau tidak penting juga belajar kembangkan. Ngomong terus. Nah, sampai dikatakan Roh Kudus ini sampai jadi satu pribadi yang sangat kesepian. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak memperdulikan, tidak ajak bicara, tidak berkomunikasi. Sehari aja tidak pernah bicara sama sekali dengan Roh Kudus. Nah kami belajar mempraktekkan ini. Saya ada melayani satu orang dari kepercayaan lain, lalu terima Yesus 2 tahun yang lalu. Waktu zaman COVID ya, terima Yesus, lalu masuk dalam pembimbingan kami. Saya suruh baca firman Tuhan setiap hari dan lapor. Sampai pagi ini pun dia lapor, sudah 2 tahun. Nah ini penting. Saudara dan saya baca firman Tuhan setiap hari. Nah, saudara ini, orang ini, kemudian saya suruh baca 1 hari 1 pasal, lalu nurut. Lalu mulai rohaninya tumbuh. Lalu suatu kali, tahun lalu, dia bilang saya gini, saya ini mau buka toko. Dia keluar dari kerjaannya karena dia tidak sejahtera. Kerjaannya itu ada sesuatu yang membuat dia tidak sejahtera. Sedikit-sedikit nipu orang gitu loh. Jadi dia tanya saya keluar boleh enggak? Saya bilang kalau kamu tidak sejahtera karena kamu tahu bahwa itu tidak jujur, silakan keluar. Pasti itu kehendak Tuhan. Lalu dia nurut, tapi waktunya hati-hati, kamu belajar untuk berdoa dulu dan sebagainya. Lalu dia lakukan itu. Dan pada waktunya dia sudah keluar, lalu dia mendapatkan dia harus buka toko itu. Dan saya mulai ajari prinsip sederhana ini. Saudara lihat apa yang terjadi. Saya bilang, kamu sudah terima Yesus sungguh-sungguh, Roh Kudus sudah ada dalam kamu, sekarang kamu harus belajar berkomunikasi dengan Roh Kudus, saya bilang gitu. Dia bilang, saya sedang cari kontrakan, dan di mana saya harus kontrak, itu di mana ya? Saya bilang, kamu harus belajar diskusi sama Roh Kudus. Caranya, saya bilang, ajak Roh Kudus yang di hatimu itu berbicara, tanya, Roh Kudus, saya mau kontrak, cari kontrakan buat toko, buka toko. Saya harus kontrak yang mana? Karena dia bingung ada 3-4 tempat gitu. Dan saya bilang prinsipnya begini, jangan siapkan jawaban dulu. Jangan berlogika dulu untuk menyiapkan jawabannya apa. Jangan mikir-mikir dulu menganalisa, kamu harus kosongkan itu semua, konsentrasi kepada Tuhan saja, lalu berdialog sama Roh Kudus, saya bilang gitu. Orang kalau baru terima Yesus, ngalami Tuhan itu kan semangat, langsung dilakukan sama dia. Lalu beberapa hari kemudian kontak saya, telepon saya sudah lakukan, dan saya merasa Roh Kudus tunjukkan saya harus kontrak di jalan ini. Saya bilang lakukan, kamu tidak siapkan jawaban dulu kan? Tidak. Tidak ngarang-ngarang, tidak. Saya betul-betul merasa itu timbul dari dalam hati saya yang murni. Saya mengarahkan pikiran ke Tuhan. Lakukan. Akhirnya dilakukan, lalu kontrak di situ. Lalu mulai buka tokonya. Yang mengejutkan adalah ketika itu memang dari Tuhan, dalam tempo cuma 2-3 bulan, dia telepon saya. Manggil saya, saya mau sharing ini ya. Omset saya sudah bisa 15 juta per hari.
Kaget saya. Wah, orang buka toko itu biasanya di mana-mana ya rugi. Ini kok kamu sudah mulai untung ini? Saya bilang puji Tuhan, itu luar biasa. Karena kamu belajar dialog sama Roh Kudus, nurut, itu yang terjadi. Tidak lama, cuma 1 bulan kemudian kira-kira telepon saya lagi, kok sudah 20 jutaan per hari. Wow, kalau 20 juta, kalau di rata-rata sudah 600 juta per bulan. Minggu lalu telepon saya lagi, bilang apa? Sudah 50 juta per hari. Masuk akal enggak? Buka toko belum 1 tahun, baru 8 bulan, 9 bulan, omset sudah 50 juta sehari. Kali kan 30 hari berapa? 1,5 M. Saya kalau guyon sama dia, kamu nih ngawur aja, bisa-bisa perusahaan saya kalah omsetnya sama kamu, saya guyon gitu. Oh, gede banget. Belajar dialog dengan Roh Kudus dengan simple, bukan yang nanti ada setrum dari atas, kalau sudah getar semua itu Roh Kudus bicara, enggak. Kuncinya, saudara arahkan hati dan pikiran sungguh-sungguh ke Tuhan, jangan siapkan apapun. Ini waktu sangat mepet, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Saya ingin kasih tahu itu prinsip yang Tuhan memang berikan buat kita ya. Jadi memang dikatakan, tahu ayat ini saya tidak siapkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, ya kan, tidak pernah didengar telinga, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu prinsipnya begitu. Jangan mereka-reka dulu. Kalau kita mereka-reka, oh ini jalannya rame, ini jalannya sepi, misalnya ruko tadi ya. Ini lebih ramai dari itu, Bu. Pasti yang ini. Padahal Tuhan mau yang ini, nanti kamu tak berkati di sini karena ada sesuatu yang Dia tahu. Maka logika kita akan mengacau, membuat jawabannya jadi ini kelihatannya padahal salah gitu. Ketika hati dan pikiran kita kepada Tuhan akan lain. Jadi seperti firman Tuhan itu katakan seperti itu. Dan prinsipnya lagi, Yesus bilang kalau kamu besok, ini saya kasih prinsip-prinsipnya, ditangkap, dihadapkan kepada mahkamah agama, ke ini, ke itu, disidang dan sebagainya. Kalau akhir zaman terjadi begitu, Tuhan Yesus bilang apa? Jangan siapkan dulu jawabannya. Markus 13 ayat 11 saya bacakan. Jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apapun yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Prinsip-prinsip ini pegang ya. Bahwa kita itu dalam tanya Tuhan, dalam tahu kehendak Tuhan, dalam menjawab kalau seperti itu masa sulit dan sebagainya, Tuhan sudah kasih prinsip. Jangan mereka-reka, tapi serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih itu. Jadi kalau saudara latih ini, lama-lama saudara akan peka. Saya bisa cerita berjam-jam kesaksian tentang hal ini, kalau ada waktu, saya yang tidak ada waktu. Bagaimana kalau Roh Kudus nanti bicara, dan saudara lakukan, luar biasa yang terjadi. Waktu COVID 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu ya, waktu lockdown, saya tutup dengan kesaksian ini. Itu kan awal tahun 2020 ya. Kemudian COVID, lalu lockdown, jeret gitu, semua perusahaan harus berhenti dan sebagainya. Omset saya 0. Karyawan belum terlalu banyak, tapi total mungkin sama yang kerja-kerja 30-40 orang. Lalu kami juga mikir, masih ada tabungan, masih ada ini itu, tapi kalau ini terus ya siapa yang kuat? Saudara kalau mau hitung gaji itu gampang aja ya, kalau 30 orang saja, kalikan UMR 4 juta, enggak usah sekian-sekian ya, kali 30 misalnya. Saudara tidak ada penghasilan apapun, harus keluar 120 juta, belum overhead cost yang lain-lain. Kalau ini dibiarkan terus ya habis juga, enggak sanggup. 1 tahun sudah bisa 1 M lebih, sudah bisa hampir 2 M gitu. Nah,
Ketika masa sulit seperti itu, omset tidak ada. Pada waktu istri saya sedang berdoa, tahu-tahu Roh Kudus bicara sama dia. Biasanya kami naikkan gaji selalu bulan Maret, April, Maret itu tiap tahun, bukan Januari. Tiba-tiba istri saya dapat dari Roh Kudus, naikkan gaji karyawan sesuai dengan jadwal. Bayangkan. Lalu istri saya bilang sama saya, Pak, kita ini, saya merasa Tuhan bilang, suruh naikkan gaji karyawan. Sebagai manusia biasa, yang punya akal dan pikiran sehat, saya bilang, hah? Enggak salah kamu. Enggak dirumahkan saja karyawan sudah hebat, gajinya enggak dipotong aja sudah hebat. Harusnya kan omset nol ya, gaji cuma separuh, kayak dirumahkan, kayak macam-macam. Ini kita tidak lakukan semua. Gaji full tetap dibayar, tidak dirumahkan. Walaupun nganggur-nganggur di kantor, biarin sudah, daripada di rumah gitu. Sekarang kamu minta ini dinaikkan. Saya bilang, enggak. Itu manusia saya. Nah istri saya bagus, dia istri yang tunduk sama suami sesuai prinsip firman Tuhan. Dia lapor aja sama Tuhan, Tuhan sudah tak sampaikan suamiku enggak setuju, ya sudah, saya kan harus tunduk. Gitu dia prinsipnya. Nah repotnya, berapa hari kemudian, waktu saya berdoa, saya bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus yang sama bilang sama saya, yang istrimu bilang kemarin lalu itu betul, naikkan gaji karyawan. Waduh, bayangin. Masuk logika tidak? Sama sekali tidak masuk logika. Saudara dan saya perlu tahu, dalam hidup ini ada hal tertentu yang banyak hal yang kita tidak mengerti. Hanya Roh Kudus dan Tuhan yang tahu. Kalau saudara taat saja, itu seperti kunci-kunci Daud yang dibuka. Gitu. Nah, tadi pemimpin pujian bilang, siapa yang kesulitan mungkin ekonomi, pekerjaan dan lain-lain, belajar prinsip ini ya, dengan rendah hati, dengan jujur, tanya tuh Roh Kudus. Ya karena kita tidak biasa begitu ya, semula seperti, Pak kalau diem aja Roh Kudusnya bagaimana? Biarin. Kalau kita ngomong sama raja, sama presiden, tidak harus presiden jawab kok. Dia kedudukannya lebih tinggi, biarin. Tapi kalau kita terus rendah hati, tekun, percaya satu kali Roh Kudus akan bicara pada waktunya. Saya selama menggumulkan sesuatu yang penting tidak pernah tidak dijawab. Kadang 2 minggu, kadang bisa sebulan, kadang sehari, kadang 1 jam, selalu dijawab. Jadi ini pegang, hidup saudara semua akan berubah. Nanti minggu depan dan seterusnya akan banyak kesaksian di tempat ini kalau saudara lakukan itu. Waktu saya nurut, ini pemain musik sudah ada ya, kita sebentar lagi akan selesai. Lalu kita mulai hitung-hitung, ya sudah dengan uang yang ada naikkan gaji. Itu keputusan gila, tanda petik secara dunia. Ada krismon, omset nol, semua gaji tidak dipotong, tambah dinaikkan. Itu kan gila secara manusia, tapi Roh Kudus tahu itu. Kurang lebih kalau di bahasa sederhanakan, nak kamu lakukan ini nak, kalau kamu nurut, taat, itu kayak kunci Daud dibuka. Berkat itu akan datang. Dan singkat cerita ketika kami nurut, kami naikkan semua, mungkin karyawan semua melongo semua. Hah? Kami tidak di PHK malah dinaikkan gajinya, hore mungkin gitu ya. Saya tidak tahu. Apa yang terjadi? Setelah itu, tidak tahu bagaimana caranya, omset itu bisa berdatangan, kami bisa survive. Bahkan sampai hari ini, tambah meningkat terus. Tidak masuk akal, sudah boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah ngerti ya, kita ini terlalu bodoh untuk mikir sendiri. Kadang-kadang ada sesuatu yang merupakan kunci-kunci rahasia itu yang kita tidak tahu. Yang bisa bocorin siapa? Roh Kudus. Belajar mulai sekarang, tetapkan dalam hati saudara, aku mulai sekarang mau dialog. Kayak orang gila biarin. Roh Kudus, aku ini mau pergi ke misalnya Pasar Atom, ini mau beli apa gitu. Ini mesti bagaimana? Itu aja, saya mau cari baju. Sama apa misalnya ada perlu ya. Nanti jangan-jangan Roh Kudus bilang, jangan dulu karena ada sesuatu. Saya tidak ada waktu, saya mesti mau saksi lagi, saya barusan beli meja itu juga gitu. Tanya Roh Kudus sederhana saja di Galaxy Mall. Karena sudah nyari 1 jam, 1,5 jam, saya lupa dialog sama Roh Kudus. Mejanya mahal dan jelek. Ketika singkat cerita saya baru sadar, loh
Nyari-nyari 1,5 jam, enggak ngomong sama Roh Kudus ini. Terus saya dialog dalam hati, Roh Kudus, tolong, saya ini butuh meja untuk di kamar. Tolong ini 1,5 jam ini enggak ngena semua dan harganya mahal, 2,5 juta, 3 juta, dan sebagainya. Bagaimana? Saya gitu. Terus tidak disangka-sangka, tidak sampai 5 menit. Roh Kudus ajak dan bawa ke satu meja yang harganya cuma 800.000 dan lebih bagus dari yang 3 juta. Bayangkan, saya sampai ngumun, waduh, dialog sama Roh Kudus ini cuma kadang-kadang dalam tempo singkat gitu, dapat begitu. Ini kalau saya beli 4 aja masih harganya lebih murah daripada meja yang tadi sebelum saya ngomong sama Roh Kudus itu. Bayangkan bisa begitu. Kembangkan itu ya. Saya tidak ingin berpanjang-panjang, kita nyanyi lagu yang tadi ya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Kalau saudara selama ini melakukan semuanya sendiri, mutusi sendiri, apapun sendiri, mari tinggalkan cara-cara itu. Saudara akan terbentur-bentur ke banyak hal karena kita ini terlalu bodoh untuk memutuskan sesuatu sendiri. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Makanya diajarkan doa Bapa kami tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita lakukan seperti kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Kalau tidak, kita akan menjadi yang tidak terbaik dan akan terbentur-bentur banyak hal. Perhatikan kesalahan saudara dan saya, kenapa kita kok terpuruk ini, kan mesti ada runtutannya. Oh dulu saya bikin kesalahan salah, saat keputusan yang salah, karena saya sudah begini-begini, mesti begitu. Saya belajar juga dari banyak kesalahan. Jangan takut, mulai hari ini kembangkan komunikasi dengan Roh Kudus, saudara akan berbeda, jadi orang yang berbeda. Yang terpuruk tidak apa-apa, start dari sekarang, minta ampun, aku sudah mutusi semuanya sendiri tanpa tanya engkau, aku pikir terlalu pintar aku. Sekarang Roh Kudus ambil alih. Ya mulai hari ini belajar, ajak dia bicara terus. Pada waktunya nanti dia akan timbulkan di hati kita ketika kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Dan kita lakukan dan kita akan berhasil.